Kalau menguasai algoritma baru, ya kan? Begitu coding disepakati, algoritma disepakati, apa yang terjadi? Cina mendaftarkan hurufnya karena dia punya huruf. Cina ini kan punya bahasa, punya huruf. Kita ini punya bahasa, nggak punya huruf. Sehingga coding dan algoritma Indonesia ini nggak ada. Mau daftarin huruf apa? Hurufnya huruf Latin. Cina bisa melawan Amazon akhirnya pakai Alibaba. Dia bisa melawan Facebook pakai QQ. Dia bisa melawan WhatsApp pakai WeChat. Itu duit semua. Sehingga di dalam pertarungan dan pergeseran ekonomi politik internasional, Cina nggak ada yang bisa ngalahin sekarang. Cuman Cina masalahnya sekarang satu, 2 miliar orang ini sudah sangat susah untuk dikasih makan. 1 juta ton gandum setiap hari udah nggak bisa dicukupi karena makanan nggak bisa dicukupi, karena makanan nggak bisa karena makanan nggak bisa didownload. Babi nggak bisa didownload. Itu dunia. Nah, itu lahir dari mana? Dari kehidupan ini. Jadi makanya kalau jadi manusia itu memang harus komplit dikit-dikit. Makanya puasa itu orang ngerti semua, ayam aja ngerti. Kalau pengen telurnya netes, puasa 21 hari. Kupu-kupu kalau pengen terbang, ulet itu puasa dulu jadi kepompong. Makanya dokter juga paham, kalau orang mau diselamatin nyawanya suruh puasa. Kalau operasi nggak dipuasa, dokternya nggak berani. Puasanya itu kamar putih balal lagi namanya begitu. Seperti orang dulu. Cuma karena terlalu lama dan nggak ada yang ngingetin, jadi orang modern ya udah lupa semua. Anak-anak sekarang ini diingetin tapi bukan pakai teori puasa, tapi pakai intermittent fasting. Wah, kan lebih keren itu namanya keren gitu aja. Tujuannya apa? Diet. Yang ujungnya dead. Intermittent fasting diterima ya. Bahkan sampai 9 hari itu diterima. Berapa jam? 16 jam kali 16 jam kali 16 jam, kayak MLM gitu. Tahu-tahu mati kurang gizi. Lalu sekarang pelajarannya beda, namanya intermittent fasting. Sesungguhnya itu apa? Puasa. Nah, kenapa di Indonesia seharusnya disebut puasa? Ya karena orang Indonesia udah terbiasa nggak makan, nggak minum, dan nggak menyentuh perempuan untuk makan. Sebelum Islam, model seperti itu namanya upawasa. Jadi bahasa lokalnya itu upawasa, persiapan moksa. Sebelum moksa orang harus melakukan upawasa. Sebelum upawasa orang harus melakukan kabumian. Sebelum kabumian orang harus melakukan namanya upanisa, menghilangkan jati diri. Kabumian melakukan dharma seperti bumi. Terus upawasa mulai nggak makan, nggak minum, dan nggak menyentuh perempuan. Jadi kalau itu disebut barang baru, mungkin bagi masyarakat kita juga enggak. Sudah terbiasa upawasa, maka seharusnya di sini disebut puasa. Nah, puasa itu mau dimanapun rumusnya sama. Rumusnya itu cuma 2 itu. Mulut atas, mulut bawah. Cuma itu toh. Mau agama apa, mau model puasa apa, 2 itu ditahan. Nah, kenapa 2 itu menjadi penting untuk dikelola? Karena dunia ini ya cuma 2 itu aja sumbernya. Karena sumber kehidupan itu manusia. Ada dunia ini ya karena bergerak karena ada manusia. Manusia keluarnya dari mana? Ya dari situ.
Makanya kalau nggak ada kelahiran dari situ, yang ada manusia dan dunia juga nggak bergerak. Kita pakai hitung-hitungan modern aja deh. Ya itu dengan orang-orang yang sudah orang perbankan itu. Begitu manusia itu mau lahir, maaf ya, itu dunia yang digerakkan oleh manusia itu mau lahir BKIA, Balai Kesehatan Ibu dan Anak. Itu triliunan udah asetnya di situ. Orang baru mau lahir, ketika mau bangun BKIA pinjam bank sekali. Begitu anak itu lahir, pabrik Pampers lahir, triliunan asetnya. Bergerak semua dunia. Begitu bayi itu sudah mulai agak gede, pabrik susu lahir. Begitu gede, industri besar lahir karena manusia. Ya kan? Apa ini? Ubel dan Maghrib lahir semua, ada semua, dunia bergerak. Ya kan? Kepala ibu-ibu, kepala laki-laki itu melahirkan industri yang sangat gede. Itu industri jilbab lahir karena kepala, triliunan asetnya, utang bank juga. Tuh, kita hitung saja. Ada pabrik peci, ada pabrik kopi, mulai dari pet sampai helm, triliunan asetnya. Rambut melahirkan industri sampo, kondisioner, serum, anti ketombe, terus semir, potongan rambut, barbershop. Ya kalau orang Jogja pedicab, obat kutu. Asetnya berapa itu coba yang digerakkan oleh rambut manusia? Muka, skincare ini berapa ya? Triliunan asetnya. Mulai dari Natasha, London Beauty, apa itu? Beauty Care, MS dulu, nah macam-macam lah itu. Itu dalam waktu belum nyampe 5 tahun sudah triliunan asetnya. Segede apa coba? Itu baru dari muka dok. Belum ke sini. Ini melahirkan pensil alis. Tokonya berapa jumlahnya? Ke bawah sini ada Ishido. Iya kan? Di bawahnya ada maskara. Triliunan. Lu menggerakkan salon-salon tanam alis itu, tanam hidup. Di dalam mata ada ya kan? Blush on. Di sini ada lipstick. Perancis hidup karena bibir manusia. Lipstick itu mahal semua di sini nih. Ada yang 100 juta, ada yang apa. Nah, kalau kita aja yang murah-murah aja gigit ayam hidup merah ya. Enggak kan? Gigi aja industri odol, industri sikat, behel. Di bawahnya sini ada cukuran jenggot, ada Firdaus. Di bawah sini ada pabrik Shell, ada pabrik dasi, ada pabrik kalung, Lionti. Triliunan di sini dunia bergerak ini. Terus ini konveksi, pakaian dalam. Wah itu jumlahnya kita nggak bisa hitung. Dimanapun itu udah kuadriliun. Tangan ini cincin, jam tangan, gelang, manikur, pedikur, kutek, potongan kuku, jam tangan. Ini ada yang 11 miliar punya Saroni. ini industri gede loh ya, dan pasti berhubungan dengan BNI. Ya kan, belum lagi ke bawah sini, bawahnya pusat itu duit semua di situ itu. Industri celana pendek, celana panjang, simpak, rok, mulai dari kabluk. Iya kan simpak itu juga gede. Saya pernah di Paris itu, kaget kan. Ada simpak itu perempuan kecil gitu, nggak tahu ini cara makainya gimana, ketutup apa enggak, kecil banget gitu kan. Itu harganya kalau di sini 300 juta. Padahal ketika dia pakai juga ada yang lihat, ini mau itu di dalam. Allah tadi ini apa? Satu manekin itu dipakai itu ada sekitar 10 sampai 20 miliar.
Sudah gitu bajunya menurut saya jelek, bolong-bolong. Ini apanya ya? Tapi ya, dia bisa ceritakan dengan filsafatnya orang Perancis, dengan Levi Strauss-nya dia bisa ceritakan, sehingga barang baik bisa menjadi buruk, barang buruk menjadi baik dan nanti benar. Tas itu hanya semata-mata alat untuk nyimpen barang, tapi bagi masyarakat dunia ketiga diceritakan itu adalah simbol kelas. Itu bisa laku 2-50 miliar. Gimana Amerika nggak jengkel sama Perancis itu? Dia bikin satu kontainer, Perancis kan bikin satu gitu, dia kan jengkel gitu. Loh ya kan, pabrik tas DIY itu cuma kalah sama satu Hermes, gitu. Itu duit semua ya. Lubang dubur itu industri. Mulai dari industri WC mereknya American Style sampai Toto, duit semua. Begitu keluarnya terlalu lancar, ada Introstop, ada Diapet, ada Diapet. Begitu macet, ada Dorokola. Itu kalau mau pikir itu bukan duit, itu duit semua. Orang Jogja cuma jumbleng, itu duit. Jadi jangan dikira. Dan hari ini semuanya pasti berhubungan dengan bank. Makanya kalau proses ini nggak ditata, dunia ini juga kacau. Harus benar-benar ditata. Makanya proses keluarnya manusia itu harus ditata. Syahwat ini harus dikendalikan, karena begitu dia tidak dikendalikan, lain generasi yang kacau, dunianya ikut kacau. Makanya jangan main-main dengan bawa pusat itu. Terus mulut ini juga narik dunia. Makanya kalau kita makan disuruh berdoa, Allahumma barik. Nah, kenapa bukan barik ini? Bukan berkailah saya, kok berkailah kami. Makanan yang kita makan, makanan pokok itu dunia bergerak semua. Kita makan beras. Beras itu menggerakkan sawah. Sawah itu menggerakkan BPN. Kalau nggak diatur sama BPN, itu tebas-tebasan pakai arit itu sama tetangganya. Lahirlah pabrik pupuk, triliunan aset. Dan kita nggak peduli agamanya apa, pabrik pupuk. Dia universal. Pengairan, mesin pemanen, mesin penggiling beras. Begitu mau naik, mau kita makan, melahirkan pabrik rice cooker, triliunan itu aset. Kompor, mulai Rinnai, mulai apa, itu lahir semua. Pemanasnya pakai LPG, negara itu nambang. Naik ke atas meja, pabrik piring, pabrik garpu, pabrik sendok, pabrik mejo. Biar enak kita lahir, kita kasih bumbu, lahir pabrik bumbu, nanam bawang sak berbes, nanam cabai dikali apa di Roko di pantai. Enak kita kasih garam. Orang Jogja nggak punya garam, yang punya garam orang Rembang, orang Madura ya. Pakai tambak-tambak garam itu. Sampai curiga nggak waktu bikin garam ditambaknya nggak kencing ditambaknya itu. Makanya namanya perlu kecurigaan. Iya kan, kalau orang Jawa namanya itu karena curiga. Jangan-jangan pas nggak Uyah ini Uyo. Makanya sisi dikasih nama Uyah, sisi nama Uyo. Karena khawatir pas nggak Uyah ini Uyo. Coba. Selesai makan kita ambil anggur merah, anggur hijau. Ini negara yang mendatangkan, karena ini impor. Kita nggak bisa produksi anggur itu. Kalaupun bisa produksi ya dipot, dimakan anaknya udah habis. Kadang berbagi sama tikus sudah habis. Tapi kalau untuk konsumsi publik dengan kapasitas gede, impor. Itu negara. Negara menunjuk Menteri Perdagangan. Perdagangan ada eksportir, importir. Kesepakatan barang masuk, ada bill of lading, letter of intent. Jaminannya apa? Obligasi. Pasti berhubungan dengan Bank Devisa New York, punyanya Rothschild, Rockefeller, pengusaha Yahudi. Jadi makan anggur aja berhubungan dengan orang Yahudi juga lah ya. Kita hitung, dan itu semua hari ini fasilitatornya adalah perbankan. Tapi kita tahunya di hilir, hulunya kita nggak tahu sama sekali. Itu dunia deh. Makanya dua ini kalau nggak ditata, manusia pasti lalakun tatakun itu nggak akan ada dapat sebenarnya.
agar kalian jadi orang yang takwa kepada Allah. Takwa itu apa? Dimanapun tempat kita merasa mendapatkan pengawasan dari Allah. Tapi orang kalau sudah dua itu nggak ditata, Allah di mana ya nggak ada, lupa pasti. Ngejar janda itu masih ingat Allah juga. Ayo, orang mau zina itu masih ingat enggak. Makanan nggak ditata, ingat Allah enggak. Korupsi yang nggak ingat Allah. Gitu. Apa kalau mau urusan makan ini nggak ingat Tuhan sama sekali, pasti lupa. Dua itulah yang paling melupakan orang kepada pencipta. Lupa pasti. Orang kalau sudah nafsunya nggak terkendali, lihat orang gila jadi mandiin, terus untuk melampiaskan syahwat. Pernah ada kejadian itu kan di Kebumen, orang gila masih cantik tiba-tiba dimandiin sama orang-orang itu, dipakailah di kebun-kebun. Dan diem-diem orang gilanya bilang enak, ya ketahuan sama orang kampung. Gerbak itu hasilnya. Lu coba, Tuhan lupa. Makanya orang kalau syahwatnya nggak dikendalikan, lupa Tuhan. Lupa makanan nggak dikendalikan, lupa Tuhan. Nah, makanya harmoni ini dua ini harus dikelola. Sampai menjadi orang baik, begitu ini ya nggak terkelola, langsung jatuh sampai. Kepala BNI Jogja itu tiba-tiba kemudian syahwatnya kemana-mana gitu. Di depan karyawan punya harga diri, dia nggak punya. Apa? Ya gitu akan benar. Kepala cabang mana gitu, tiba-tiba sudah punya istri, sudah bagus, syahwatnya diumbar sana sini. Dia nggak punya harga diri. Ini punya harga diri. Atau orang ganteng kayak apa? Ini pangkat kayak apa? Tahu-tahu nyuri makanan gitu, jatuh di harga dirinya. Atau yang paling alami, orang makanan nggak tertata, dia miskin. Itu punya harga diri nggak punya, minta-minta nggak punya. Setiap lihat perempuan, lihat laki-laki, iya, nggak ada harga diri juga. Makanya orang yang punya kehidupan yang normal, punya harga diri itu pasti karena duanya itu dijaga. Gitu. Nah, kebaikan itu universal. Syahwat yang tidak tertata ini juga melanggar norma kebaikan. Makanan yang tidak tertata juga melanggar norma kebaikan. Nah, coba. Ini pelajaran basic insting sebenarnya. Pelajaran paling basic yang diajarkan oleh Allah buat manusia. Dimanapun, agama apapun, suku apapun, kalau dua itu terjaga, dia mendapatkan kepercayaan publik. Dan orang kalau mendapatkan kepercayaan publik, dia bisa melakukan perubahan kebaikan dunia itu menjadi seperti apa. Itu sisi yang paling bisa kita rasakan ketika kita di dunia. Tarikan gede ini ada di dua itu. Dan dua itu kalau nggak terkendali, kacau hidup ini, Pak. Ada orang sudah baik, pangkatnya udah bagus, gini, tahu-tahu skandal gitu, jatuh, baik gitu, habis. Korupsi, habis dalam KPK. Itu dari mana? Dan makanya sumber dunia ini dua itu harus dikendalikan. Saya begini setiap hari mau duduk di sini, nggak boleh. Itu adalah demi kebutuhan makan. Untuk siapa? Untuk istri. Istri itu dari siapa? Dari urusan sahabat. Yang perempuan juga sama, untuk anak, untuk keluarga. Dan urusan apa? Makan dan urusan sama aja. Muternya balik ke situ. Jadi dunia ini kendalikan itu, maka itu harus ditata betul. Sampean walaupun wajahnya nggak terlalu cakep, tapi rumah tangganya normal, kantongnya ada isinya, gagal. Iya kan? Apalagi kalau pakai rumusnya orang kurang dulu, ganteng itu kan cuma sampai di usia SMA.
usia 30 lah, itu butuh orang ganteng, butuh orang gagah itu di situ. 30 ke atas, kantongnya Pak. Iya, mau gagah, mau ganteng, kantongnya kosong, mukanya rusak, dicakar sama perempuannya. Apa? Iya, karena semuanya butuh. Jadi 30 ke atas kok masih berpikir tentang ketampanan itu udah expired, itu udah kuno. Hitam, jelek, dekil gitu. Yang penting kantongnya ada isinya, ke mall kakak gitu. Kalau enggak ya cuma pabrik sayur, pabrik jangan lah, jangan. Istri pengen lipstik gitu, wah jangan, sunnahnya nggak begitu. Perempuan jangan suka berdandan, melanggar sunnah. Dandannya di rumah aja, di luar itu kan laki-laki metit aja sebenarnya. Alasannya banyak. Lah kalau gini perempuan BNI itu pipinya mahal semua. Itu bedak murah udah nggak bisa, hasilnya pasti nggak begitu. Hasilnya bagus-bagus itu tempelin pas itu, antara warna kulit dan penambahan warna lipstiknya pas semua. Itu mahal. Kalau di kampung sih beras dikeplok ya, cukup. Lu kan kayak gini kan nggak bisa ketemu pabrik, ketemu customer, ketemu apa. Ini mahal semua, nggak mungkin lah lipstiknya itu di harga 300.000 ke bawah, pasti 500 ke atas. Loh iya, ini kan bajunya kayak begini, tiba-tiba baju 100 ribuan ya, nggak mungkin ini ibu-ibu ini. Jamnya ada yang murah ini. Nggak, potongan rambut kayak begini pasti kerjaan barbershop gitu. Enggak kira tukang cukur di bawah pohon waru itu, enggak gitu hasilnya. Rapi begitu kan gitu, atasnya masih hitam, sininya udah tak putih kan. Itu pasti kerjaan semir kan itu. Sama kan, itu jamnya bisa kita hitung. Nah kalau kiai sih murah, ini paling 100.000 gitu. Baju gak ada mereknya, baunya udah bolong gitu ya. Sampo gak terlalu sering, potong rambut juga enggak, celana juga enggak, sarung ini paling harga 25.000 lah. Pokoknya ini kain spray aja, dijahit sama istriku. Jangan ganteng-ganteng, nanti banyak menarik. Ya, gimana coba? Ini baju saya ini gak ada mereknya. Loh ya itu gak terlalu mahal. Kalau beli orang publik itu mahal. Ikat pinggangnya berapa, jam tangannya, sepatunya, sendal saya ya sendal dikasih orang gitu aja. Itu biaya semua. Makanya itu harus ditata betul. Habis itu terus kemudian punya anak, ini pusat kepusingan berikutnya. Popoknya, susunya, sekolahnya, SPP-nya, minta kendaraannya, HP-nya, kursosnya, aduh semua itu kan. Tapi itu kan juga nggak bisa dihindari. Oh, sampai nggak mungkin terus itu nggak pengen punya pasangan. Tapi ketika berpasangan pasti melahirkan itu. Ngapain kalau punya pasangan diam-diam kan juga nggak mungkin. Memang bentek. Ya itu dari situ dunia itu bergerak sama semangat bekerja. Ya karena apa? Punya cita-cita. Cita-cita itu apa? Yang dibutuhkan oleh mulut atas, yang dihasilkan oleh mulut bawah. Punya anak, punya ini semangat. Coba kalau tiba-tiba hidup gak punya anak gitu, gak pengen makan gitu ya, enggak kan begini bentuknya. Tibal terus ya, orang gila-gila itu kan gak punya cita-cita dua itu. Syahwatnya ada, mulut ya seadanya jadi masukin. Nah dua itu kalau gak ditata, Tuhan entah gimana, gak tahu kan. Udah nomor sekian lah urusan Tuhan itu. Makanya kalau dua itu tertata dengan baik, maka cita-cita menjadi orang takwa itu terjaga.
kan gitu. Nah pusat nafsu dua itu memang harus ditata. Nah, itu tuh dunia ini, dunia yang real itu ya itu. Makanya sampai kalau puasa itu sesungguhnya adalah belajar untuk menata dua kutub dunia. Kalau dua itu sampai yang tata, enak hidup itu, nyaman betul. Makan kita tata, oh aku ternyata dengan makan sayur aja cukup, nggak usah bayangin makan yang tata. Oh ternyata apalagi bui-bui ini kadang suaminya sampai jengkel, makan yuk, enggak makan yuk, enggak ya Allah, hanya kan takut gemuk, enggak bisa memang ada trauma sejarah. Perempuan itu kalau suruh milih makanan paling pusing gitu, karena nggak mau, karena kapok. Iya, karena dulu perempuan salah milih makanan, suaminya diusir dari surga. Karena minta buah kulti, jadi trauma makanya. Sekarang perempuan ini susah, makanya istri saya nggak boleh, kamu jangan diet. Aku pengen ngajak kamu makan sesuatu kemanapun ayo, walaupun makanan itu nggak mahal, paling bakso, terus sayur gitu paling gitu. Tapi jangan kemudian karena takut gemuk, tapi hasilnya gemuk juga sih. Ini yang dulu waktu saya nikah itu 46, 47, anak 1 65, anak 2 85, anak 3 95, anak 4 jangan ditimbang. Iya kan, dijaga makanan. Ada ya terserah lah, pokoknya makanan dijaga, syahwat ya dijaga. Kalau yang bebas kan sama istrinya, terserah lah, sama suami sampai mau jungkir balik, terserah. Tapi begitu keluar dari situ, pertaruhannya apa? Harga kemanusiaan kita dipertaruhkan di situ. Dipotret kita, digerebek itu udah habis. Perselingkuhan, apa namanya, perempuan yang pelakor, perebut laki orang. Kalau laki perebut istilah apa? Pebinor, perebut bini orang. Coba terus tiba-tiba kepala BNI foto gitu kan. Jangankan begitu, lagi jalan sama teman, orang salah paham di foto itu kepala BNI jalan sama perempuan lain. Itu aja butuh klarifikasi. Konferensi pers, maaf saudara-saudara, itu saudara saya. Itu bukan orang lain, itu saudara. Tetap ada proses klarifikasi sosialnya kan. Jadi makanya prinsipnya la'allakum tattaqun itu harmoni dalam tattaqun. Makanya karena harmoni terjaga, maka ada ayat berikutnya itu kan, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa itu ada jalan keluar hidupnya. Karena apa? Dia tenang hidupnya, damai. Apapun pasti ada jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, karena kita stabil dalam kehidupan, balance. Orang mau ngajak kerja juga percaya, orang mau ngajak join juga percaya. Ada rezeki dari tempat-tempat yang nggak kita sangka. Karena apa? Kita lempeng. Orang ngajak join enak, nggak mungkin lah gerakan semua enak, jualan enak, apa-apa enak. Jadi makanya itu terjadi. Begitu dua itu susah itu. Nah, terlepas dari itu semua, sesungguhnya manusia kalau kita kembalikan pada titik tadi tentang seperti handphone itu kan melakukan apapun kan tercatat ya. Atau kamera itu lah, kamera itu kan lihat saya gini di syuting itu ada kabarnya. Itu semua yang dilakukan kamera itu disimpan di memori. Begitu selesai acara itu dibanting juga nggak apa-apa. Kalau memorinya masih ada, rekaman ini ada semua. Nah manusia itu punya alat rekam, namanya roh sambil itu alat rekam. Sampai kau ngapain aja direkam sama roh itu. Kerjaan tangan, kerjaan apapun direkam itu sepanjang hidupmu. Chipmu itu ya, ruhmu, nyawamu itu ngerekam.
Makanya kembali kepada Allah, rekamannya jangan jelek itu aja. Nah, agar rekamannya bagus, maka nafsu itu harus ditahan. Karena orang nafsunya tinggi, rekamannya nggak ada yang baik. Maka lihat tetangga beli Avanza gitu, paling kredit, rekamannya kredit. Tapi kalau orang hatinya udah tenang, udah tenang, lihat orang beli apa? Alhamdulillah, tetanggaku bisa beli Avanza, nanti kalau aku sama teman itu bisa pinjem, rekamannya alhamdulillah. Suami ngorok, wow, emosinya nggak tertahan, radio rusak gitu, rekamannya radio rusak. Tapi kalau orang udah jernih, tentu alhamdulillah, suamiku masih ngorok, nggak harus tak tengok, saya masih tahu dia masih hidup. Alhamdulillah, rekamannya. Titik yang paling kita susah, misalnya saat itu sendal hilang gitu di masjid. Kalau emosian ini sendalnya hilang, itu yang disebutnya binatang kaki 4 semua. Mulai dari kucing, mulai dari anjing, mulai dari kambing, babi, celeng, sebut semua. Akhirnya rekamannya itu celeng gitu, babi ada semua di situ. Begitu nanti dia mati, rekamannya ada, babinya dipanggil, celengnya dipanggil. Celeng di sini kamu. Kenapa ya Allah? Kok kamu ada dalam hati orang ini ngapain katanya? Kamu terekam di sini. Iya ya Allah, aku pernah dituduhnya kalau sendal sama dia. Padahal dia kan tahu seumur-umur gak ada celeng memilih sendal itu. Aku gak terima nih, jangan kau masukkan ke neraka. Dia fitnah, jangan masukkan ke surga. Itu fitnah ya Allah. Mati kita. Tapi kalau teduh hati kita, sendal hilang, Masya Allah, Masya Allah, ini siapa? Allah. Iya kan? Nah, di masjid misalnya takmin itu kalau nafsunya belum terkendali gitu, tiba-tiba lihat ayam naik masjid, ayam goreng gitu kan, ayam goreng. Tapi mereka udah teduh, ayam naik masjid, alhamdulillah ada ayam naik masjid, ya Allah, kok belum nelek ya. Begitu cuma alhamdulillah ayam pinter. Akhirnya ilmu toharoh, ilmu praktek membersihkan kotoran dari atas masjid bisa saya praktekkan. Ada titik di mana kita mempertemukan kita dengan Allah. Karena nafsunya tentu. Makanya nafsu itu jangankan sama yang baik, jangankan sama yang haram ya, sama yang halal aja kalau nggak kita akan ribut kita sama Allah. Contoh, begini kan asli mana? Jogja, ya bukan Jogja siapa? Budi Semarang. Oh Semarang. Orang Semarang kan kerja di Jogja terus. Lebaran pulang ya, pulang bayang lumpia. Oh lumpia gitu kan. Wah orang Semarang kan trennya kan lumpia. Makanya pokoknya nanti aku kalau pulang mesti makan lumpia soto Bangkok. Wah itu bayangannya udah itu aja kemana. Sampai di sana begitu lebaran tutup logonya. Wah telai ditutup. Wah kakek aneh dari orang yang Semarang kan gitu. Emosi aja itu karena tutup. Seminggu nggak ada, 2 minggu ditunggu nggak buka-buka. Ini setelah kerja lagi ke Pedi. Di hari terakhir mainlah ke rumah Pak RT gitu, pamitan lah. Ternyata di suku lumpia plus setelah itu begitu mau pulang, benar-benar mau pulang besoknya gitu pamitan ke calon mertua kan, nggak tahu calon mertua juga bikin soto Bangkok itu sama lumpia. Ya Allah bikin lagi, tapi nafsunya udah nggak ada. Main nasi enggak udah tuntutan kemarin loh, udah nggak terlalu nafsu. Tapi agak enak juga sama mertua kan, akhirnya makanlah. Begitu dimakan dong, nafsu makannya udah tuntutan kemarin, enak yang kemarin kan begitu bilang enak yang kemarin, ribut sama Allah. Ribut sama Allah. Hari ini dikasih yang itu kok masih nggak terima, bayangkan yang kemarin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sampai segitunya loh ya. Ini pelajaran batin puasa itu sadis kalau kita nggak latih. Loh makanya, nah rohmu itu nanti ngerekamnya yang bagus-bagus. Makanya saya itu kadang kalau ketemu orang misalnya
Saya ngomong yang enak-enak aja. Kamu kok tambah cakep? Senang. Tambah cakep. Senang dia. Rekam. Udah asal kiai brengsek gitu. Akhirnya membuat orang punya rekaman, guru. Jangan. Meskipun makanya walaupun kita lihat teman kita udah masak gitu ya, nggak tahu asinnya loh, enak, Masya Allah, enak. Masa sih? Ternyata asin yang mata. Loh ya nggak apa-apa. Tapi daripada kita meninggalkan jejak. Makanya kan dulu ada bahasan sampai terkait dengan salaman dengan wanita. Pernah dibahas rumah saya kan? Hukum salaman sama perempuan yang bukan muhrim boleh. Itu kan itu cuma membatalkan wudhu. Ya wudhu lagi nanti. Daripada dia ngajak salaman kita tarik begini. Iya kalau paham, kalau nggak paham, wah jengkel, emosi, apa itu? Itu membersihkan hati orang dari jengkel itu lebih susah daripada kita selesai wudhu. Maka carilah titik yang paling mudah, lebih baik wudhu daripada buat dia jengkel. Minta maafnya juga susah, membersihkan hatinya juga susah. Sederhana aja sebenarnya. Jadi soal dunia kalau orang yang nggak mau ya sama-sama wudhu ya gini, tapi kalau yang sudah gini ya terima aja. Kita lebih baik wudhu lagi. Makanya saya kadang jadi kiai itu juga susah. Kadang sholat isya itu bisa 4 kali, 5 kali, 6 kali. Udah sholat, ada tamu datang. Saya tahu orang itu nggak akan sholat kalau nggak saya imami. Saya imami lagi akhirnya. Ayo aku belum sholat, ikut kiai, ikut. Dia pulang, ada rombongan lagi yang kira-kira nggak akan sholat itu kan. Sebentar ya aku belum sholat, ikut kiai, ikut. Makanya ya suka-suka kadang saya sholat isya itu bisa 10 kali. Ada tamu, ini orang ini nggak akan sholat ini kalau nggak di sini. Akhirnya saya tak sholat dulu ya, tadi belum sholat, tamu tadi banyak. Ikut ya, ikut ya akhirnya ya, walaupun cuma sehari semalam, mungkin sebulan sekali, cuma sekali isya itu ya nggak apa-apa. Yang penting dia punya tabungan sholat kan gitu. Urusan bagaimana nanti kembali kepada Tuhan, urusan Tuhan. Nah itu dengan bahasa yang lebih keren, intermittent fasting. Tapi ya kalau waktunya maghrib ya buka, waktunya sahur. Tapi kalau intermittent fasting kan biasanya minum tok. Galon nih. Makanya saya pernah ada tamu, alhamdulillah jadi orangnya sekarang udah gak gini, sudah gini. Tapi dia sholat. Katanya dulu mabuknya pakai botol, sekarang mabuknya pakai galon. Ya, dan di setiap pergerakan ini bank pasti hadir sekarang. Makanya mengatakan bank itu haram juga harus hati-hati. Karena sistem kehidupan kita sudah tidak bisa lepas dari bank. Pergi haji pakai bank, baca Al-Quran pakai bank. Karena percetakan Quran utang bank sebelum diberi negara. Bank semua. Kita kemana-mana bawa duit, produksi bank. Pakai ATM kerjaan bank. Ngirim anak transfer bank. Kok tiba-tiba bank haram itu gimana rumusmu? Kalau kau mengatakan bank haram ya jangan bawa uang. Uang itu produksi bank, bukan produksi KUD. Jadi makanya udah nggak usah iseng-iseng deh, karena kita ini suka iseng. Ya perempuan contoh dari istri gitu kan marah gitu. Nah, wah lu perempuan cerewet. Udah kita buang aja, kita selesai aja. Jangan gitu, yang cerewet kan mulutnya, yang lain kan masih enggak. Pantatnya apanya kan masih kita bisa pakai. Seperti bank suku bunga. Ya kalau nggak ada, itu memang susah ya. Kalau kadang itu kita diskusi itu. Dulu bank itu berdiri bahasa perbankan antara bagi, jadi uang yang didapat dari proses nabung atau itu namanya interest kan kalau dalam bahasa perbankan. Nah kita di Indonesia itu nggak punya bahasa interest, itu nggak punya. Bahasa kita ini bahasa Indonesia kan kosakatanya kurang. Jangankan ketemu bahasa-bahasa yang ketemu bahasa Jawa aja, bahasa kita mate kok. Kunduran truk itu udah gak punya loh kita itu. Bahasa Indonesia apa ya?
atau peciret gitu. Peciret itu kan keluar sedikit-sedikit dari bang. Kalau mencret kan banyak, kalau peciret itu kita nggak punya lah. Kita punya kita bahasa, kita punya banyak sekali bahasa yang kita nggak punya, ya kan? Makanya syahadat itu bagi polisi kan bahaya itu. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Bahasa negara kan saksi itu kan yang melihat, yang menyaksikan kejadian secara langsung. Loh, kalau orang bersaksi tidak ada Tuhan, apa pernah ketemu kamu? Bahasa kita ini. Makanya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. 2 kalimat itu suruh mendiskusikan guru bahasa Indonesia, gak ada selesainya itu, sebulan juga gak selesai. Makanya bahasa Indonesia kan berat kalau ketemu dengan bahasa-bahasa yang lain. Nah termasuk dulu ketemu bahasa Inggris namanya interest itu nggak ketemu. Perbincangan tentang interest itu apa? Makanya kemudian menggunakan suku bunga, padahal bunga itu flower. Awal dari situ jadi panjang lah. Akhirnya lahirlah bank syariah segala macamnya itu. Ya bank syariah sih nggak ada masalah. Cuman mestinya bank syariah itu penjaminnya adalah Baitul Mal, bukan bank konvensional penjaminnya itu. Jadi kalau yang utang namanya goreng, bukan bank plecet. Nah, itu panjang lah itu kalau diskusi itu nggak ada habisnya itu problem bahasa. Jadi banyak sekali kita ini punya problem-problem perbankan. Nah, orang-orang akan iseng kan, bank haram. Loh, kalau kamu sudah mengatakan bank itu haram, ya sudah, kamu jangan sekali-sekali menggunakan produk turunan bank. Jadi sesuatu yang haram itu mau dikit banyak ya haram. Jadi kemana-mana jangan pakai uang, jangan bawa ATM, jangan transfer. Iya, makanya ada yang kemudian benar-benar pengen kembali ke uang emas. Ya nggak ada masalah kalau kamu bisa. Sekarang emas itu kalau jadi alat tukar kan masalah. 1 gramnya 3 juta sekarang, ya kan? Kalau jadi koin itu berapa itu? 3 juta itu sakuku ini kali. Nah terus itu kalau dibawa ke pasar untuk transaksi kangkung seikat yang harganya 5.000, itu nyuwile piye itu ya malah hilang. Loh, itu kan udah nggak visible, sudah nggak visible. Makanya kemudian konversinya kepada obligasi dan kepada mata uang. Dan dunia sepakat kok itu. Dunia sepakat. Hanya dengan uang loh kita sepakat itu. Agama kita nggak sepakat dengan satu agama. Kita nggak menghargai, ada yang nggak menghargai agama orang. Tapi kalau duit sepakat semua. Mau orang Taliban yang anti Amerika itu, kalau bawa dolar, ya sama aja dia. Yang gondrong itu ya sama aja. Kan wekel sama Singapura, kalau bawa dolar Singapura, ya sama aja. Ini dibawa ke BNI ya harganya segitu, money changer ya segitu. Jadi orang di dunia ini paling bersepakat itu dengan makanan, dengan uang. Bentuknya terserah kayak apa, misalnya gantungan yang jadi mie ya. Makanya perbankan itu lebih mudah dunia ini. Tahun 50-an orang haji itu 36 sapi. Dan 50-an, 40, 50, 35 sapi baru bisa berangkat haji. Mahalnya kayak apa? Karena ada bank sekarang itu orang haji cuma sapi 3 udah berangkat ya. Dulu tahun 1800-an akhir itu beli buku kosong untuk nyatet kitab itu, ternyata itu harganya 6 ekor sapi. Sekarang 6 ekor sapi sudah bisa beli perpustakaan. Dulu ini yang dikira televisi cawang dulu gini itu sapi 12 itu baru dapat 1 TV Johnson itu keren gitu. Loh itu makanya dulu mahal. Dan dunia belum disatukan oleh teknologi. Mau lihat Afrika aja masih nunggu flora dan fauna. Ditunggu sehari masih yang keluar Hamoko, Diono. Dulu kan gitu. Kalau kita kangen aja masih pakai surat cinta dulu.
Ya kan, dunia ini belum disatukan dengan teknologi. Pergi ke pasar